Sudah terlihat ya, materi? Ya, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam positif untuk kita Alhamdulillah. semua. Sapose, selamat malam dan selamat datang di webinar Literasi Keuangan, How to Get Financial Knowledge, Behavior, dan Wellbeing. Saya Eliza Farisan Adani, pengurus AP2I Jawa Timur, bidang riset dan keilmuan, akan memandu jalannya acara pada kegiatan hari ini. Acara ini merupakan kolaborasi luar biasa antara AP2I Jatim, Samitra Learning Forum, dan Yayasan Kreativitas Membangun Se-Indonesia. Dengan penuh hormat, saya juga ingin menyapa dua narasumber istimewa pada kegiatan hari ini. Ibu Sofi, selamat malam. Dan narasumber yang kedua adalah Ibu Ida Jamil. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih juga atas kehadiran seluruh peserta yang sudah bergabung pada kegiatan pada malam hari ini. Untuk kegiatan hari ini nantinya akan ada dua pemaparan. Jadi nanti kegiatan yang pertama adalah pemaparan dari Ibu Sofi sekitar 20 menit sampai 45 menit, sampai 25 menit maksud saya. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh sesi diskusi 15 menit. Kemudian setelah itu untuk sesi pemaparan yang kedua oleh Ibu Ida dan dilanjutkan sesi diskusi 15 menit dan diakhiri refleksi dan penutupan sekitar jam 9 sampai 9.15. Seperti itu untuk kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini di narasumber kita ada dua. Hari ini ada Ibu Sofi Balkis. Ibu Sofi Balkis merupakan ketua dari Yayasan Kreativitas Pembangun Indonesia, YKMS, dan juga trainer CTC dan Self Total Healing dan penulis buku. Jadi Bu Sofi ini sudah cukup itu ya berpengalaman di bidang psikologi positif gitu. Dan Ibu Sofi ini juga sebagai dosen di UINSA, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kemudian selain itu untuk pembicara yang kedua kita hari ini, ada Ibu Puro Muwaidah atau mungkin akrab dikenal oleh Ibu Ida Jamil. Beliau merupakan pengajar pasar modal dan transaksi saham di Bursa Efek Surabaya, kemudian juga pengajar sertifikasi financial planner, kemudian juga trainer materi investasi, dan pemilik dari Rumah Cadar Finansial by Ida Jamil. Selain itu juga praktisi di beberapa bank ya, di CIMB Niaga, di Mandiri, dan di Maybank Sekuritas. Jadi memang Ibu Ida Jamil ini memang sudah berpengalaman di bidang finansial, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Untuk kegiatan hari ini nanti ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh peserta. Yang pertama nanti dipastikan untuk mute. Jadi selama materi pemaparan dimohon untuk mute atau mungkin nanti ada beberapa hal yang mengganggu kegiatan akan saya mute dan mungkin mohon untuk di mute. Kemudian juga nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa langsung menuliskan di kolom chat atau mungkin bisa raise hand dan kemudian membuka atau mungkin menyalakan audionya. Gitu untuk kegiatannya. Dan hari ini nantinya di akhir kegiatan Bapak dan Ibu apabila ingin mendapatkan sertifikat bisa mendaftarkan atau mungkin di link pendaftaran nanti akan saya set di chat box dan untuk yang bagi peserta nanti bisa mengisi juga form penelitian dari Ibu Sofi. Baik, eh, sebelum kita masuk ke sesi materi, ada mungkin beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama ya Bapak dan Ibu ya, dan mungkin rekan-rekan semuanya. Mungkin di sini ada yang pernah mengalami nih, baru gajian tapi uang cepat habis ya. Mungkin ada yang pernah mengalami baru tanggal 2 nih kok sudah habis uangnya gitu ya. Atau mungkin ada yang pernah mengalami pernah investasi nih, tapi ada yang juga yang ketipu. Mungkin ada Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua yang mengalami atau mungkin besar pengeluaran dibandingkan pemasukan atau mungkin juga bingung nih membagi antara menabung kah, membayar cicilan kah, atau mungkin kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin Bapak dan Ibu atau mungkin rekan-rekan yang mengalami hal ini adalah waktu yang tepat atau mungkin di tempat yang tepat ya. Kita bisa mendengarkan secara langsung pemaparan dari uh, ahlinya langsung gitu ya. Nah,
Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan langsung oleh Ibu Sofi. Monggo Ibu Sofi bisa menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Erisa. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sapose, salam positif selalu. Jadi di sini saya mencoba menggabungkan atau mengkolaborasi antara Samitra Learning Forum, Asosiasi Psikologi Positif Indonesia Wilayah Jawa Timur, kemudian Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia, dan eh, Asosiasi Muslimah Pengusaha ISMI Jatim, di mana eh, saya ini hiperaktif gitu katanya ya, jadi gabung di beberapa organisasi begitu ya. Nah, prinsip saya sih selama saya kuat saya bisa memberi kontribusi, maka saya mau bergabung begitu. Baik, sebentar saya share screen ya. Baik, Mbak Risa tolong bantu admin peserta ya. Sudah saya Baik, jadikan co-host. baik, Bu. Baik, rekan-rekan yang saya banggakan ya, saya sapa dulu. Di sini ada Pak Ihsan, salam kenal. Ada sahabat saya, Mbak Jumrotin, Konselor Surabaya, salam salam rindu gitu ya. Bu Meli, Banjarmasin, salam rindu lama nggak gabung di kegiatan online. Iya, iya, sama. Saya juga kangen. Mbak Wafa, salam kenal. Ini ada Mas Willy, Mbak Nisa, ini Mbak Lulu, sekretaris saya di Asosiasi Psikologi Positif. Ada Bu Enda dari Psikologi Positif juga. Baik, malam ini kita mau positif begitu ya, tapi dalam bidang finansial gitu ya. Jadi kita sejahtera tidak hanya sejahtera secara psikologis gitu ya, nggak hanya sejahtera secara agama, secara kesehatan ya, secara fisik, tapi ternyata juga harus sejahtera secara finansial begitu. Dan dari hasil riset saya mau sharing ya sekitar 15 menit begitu, mungkin lebih cepat karena nanti bintang tamunya ini Mbak Ida gitu ya. Bu Ida ini yang akan nanti sharing banyak ya tentang bagaimana kita itu bisa sejahtera dengan cara yang cerdas begitulah. Cerdasnya itu harus punya planning. Planningnya bagaimana? Nanti Mbak Ida yang ngajari begitu. Baik, ya. Jadi bermula dari hasil riset saya dan mahasiswa saya tentang tiga variabel, yaitu financial well-being, ya, di mana ini dipengaruhi oleh knowledge, gitu ya, pengetahuannya dulu, gitu. Jadi financial knowledge. Lalu yang kedua perilakunya. Perilaku finansialnya bagaimana? Ini yang memberi sumbangan terhadap kesejahteraan finansial. Jadi kita lihat dari dua faktor ini ya, bagaimana kita bisa sejahtera secara finansial. Nah, penelitian ini dilakukan secara kuantitatif korelasional melalui kuesioner online kepada 150 karyawan swasta, BUMN, dan ASN yang memiliki penghasilan tetap. Nah, nanti Bu Ida akan menjelaskan antara yang punya penghasilan tetap dan tidak tetap ini bagaimana supaya sama-sama sejahtera finansialnya gitu. Karena dari hasil riset mahasiswa saya ini punya penghasilan tetap. Nah, menariknya ini ya Bu Ida, riset lanjutan ya. Jadi dari riset awal ini kemudian riset lanjutannya yang link surveinya di-share sama Mbak Erisa. Mbak Risa tolong di-share di chat Zoom link permintaan untuk kebutuhan sertifikat dan Baik, link survei. Ya. baik, Bu. Nah, riset saya
berkelanjutan begitu ya. Nah, riset saya yang berikutnya adalah untuk people helper yang penghasilannya nanti ada yang tetap dan tidak tetap. Jadi dalam link Google Form nanti survei saya itu bisa untuk people helper baik yang penghasilannya tetap atau tidak tetap. Karena ini banyak psikolog yang praktek mandiri, Mbak Ida Jamil. Jadi praktek mandiri itu nggak punya penghasilan tetap seperti dokter. Nah ini bisa nggak dibantu untuk cerdas finansial dan lebih sejahtera, begitu ya? Baik. Jadi kesejahteraan finansial itu definisinya adalah kondisi keuangan yang positif dan baik, mencakup aspek objektif, yaitu pendapatan dan aset. Wah, berarti kalau kita sejahtera secara finansial, kita harus punya aset nih, punya pendapatan nih, gitu ya. Dan subjektif, kepuasan emosional dan kognitif. Jadi secara emosi memang gembira karena tidak kepikiran kekurangan atau tercukupi begitu. Dan secara kognitif itu tidak punya pikiran negatif akan kehilangan aset atau apa kekurangan pendapatan gitu ya. Jadi sejahtera itu tentrem lah gitu, suka duit pikiran eh, apa yang merugi atau nggak punya pikiran yang apa khawatir gitu ya. Kayak khawatir itu perasaan ya, tidak ada pikiran yang negatif yang bisa apa membuat semakin khawatir atau merasa kehilangan dan sebagainya begitu. Nah, kuncinya adalah berarti kognitif, perilaku, materialistis, relasional ya, temporal, yang bisa membentuk kesejahteraan finansial individu. Nah, indikatornya berarti pendapatannya cukup dan kepuasan terhadap standar hidup menunjukkan kesejahteraan finansial yang baik. Nah, faktornya adalah secara psikologis, pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, lalu stres nggak ya? Secara finansial itu pernah mengalami stres nggak? Waduh, waktunya tagihan. Waduh, waktunya bayar ini, bayar itu. Waduh, tiba-tiba ada apa musibah gitu ya. Materialisme berarti apa? Material ya yang terkumpul gitu ya. Bagaimana secara apa mental kita itu kita bisa nih gampang beli-beli gitu ya. Misalkan lagi butuh ini bisa beli, butuh itu bisa beli. Lalu status kesehatan juga menjadi faktor penentu kesejahteraan finansial. Lalu faktor sosial ekonomi, usia, status perkawinan, tingkat pendidikan. Lalu faktor lain adalah individual ya. Ada orang yang memang mungkin nggak mau hidup tajir, mungkin nggak mau hidup berkecukupan, mungkin tidak mau investasi, mungkin lebih suka bisnis daripada investasi. Mungkin banyak faktor ya yang bisa membuat apa secara finansial itu sejahtera apa enggak gitu. Atau ada orang yang suka utangku, kalau nggak utang, nggak dikasih sama Allah kebutuhanku gitu. Ada teman yang kayak begitu. Aku tuh harus utang, Mbak. Dan setiap aku utang, Allah itu pasti aja ngasih rezeki untuk aku bisa bayar itu. Tapi ada juga temanku yang bilang, nggak wes aku nggak utang. Lebih baik aku nabung pelan-pelan sampai bisa beli mobil. Begitu ya. Nah, nanti dibahas oleh Mbak Ida ya. Mbak Ida udah senyum-senyum gitu ya. Boleh utang nggak gitu ya? Biar sejahtera. Ya juga itu bisa mempengaruhi gitu ya. Bagaimana kita punya level kesejahteraan itu sebandingkan gitu, kita membandingkan gitu ya. Atau masuk dalam circle mereka kan, waduh itu tasnya eh, Louis Vuitton, wah ini tasnya ini, wah itu berarti standar apa materialistisnya tergantung orang lain gitu ya, atau kelompok gitu ya. Kemudian faktor komunitas atau masyarakat ya. Kita hidup di masyarakat mana? Mungkin yang hidup sederhana itu sudah sejahtera gitu. Tapi ada juga yang belum sejahtera kalau rumahnya cicilannya belum selesai atau masih tinggal di rumah mertua. Nah, seperti itu. Nah, ini hasil risetnya. 64,7% itu kesejahteraannya tinggi. Wah, kenapa? Karena tadi ini surveinya kan pada pegawai swasta BUMN, ASN yang sudah punya penghasilan tetap gitu kan. Lalu 34,7 sedang persen dan 0,7 rendah. Tapi masih ada ya berarti. Berarti kalau dari berapa tadi 170 ya, nggak sampai 1% sih itu ada yang belum sejahtera. Nah, kemudian
peran perilaku keuangan. Nah, di sini ada behavior. Ya, tadi kita ngomong kesejahteraan, sekarang ngomong perilaku. Berarti perilaku keuangan itu memanage, mengelola keuangan. Ini bisa ngelola keuangan nggak? Nah, nanti dibantu oleh Mbak Ida Jamil. Perilaku yang cerdas itu kayak apa? Memilah-milah apa pendapatan ini untuk apa gitu ya. Jadi pos-pos keuangannya untuk apa nanti dibantu Mbak Ida. Kemudian pengelolaan positif. Berarti pengelolaan kredit ya. Boleh utang gitu ya. Mungkin ada yang punya apa prinsip bisa ngutang asal sanggup bayar. Ya nggak bisa dipahami atau yang terjadi pinjol itu utang tapi nggak punya kesanggupan bayar. Nah, jadinya kan nggak sejahtera. Nah, perilaku pinjol eh, karena memang katanya lebih mudah gitu ya. Katanya lebih mudah gitu. Saya sendiri kalau kredit ke lembaga resmi ya, bank, pegadaian begitu. Nah, kenapa? Karena saya punya perilaku untuk mengelola secara positif. Saya percaya pada lembaga yang resmi atau apa istilahnya terdaftar di OJK gitu. Kemudian terkait dengan tabungan, kas gitu ya, Mas bisa nabung nggak? Gitu. Lalu kontribusi yang signifikan itu, jadi perilaku keuangan ini kontribusinya 29,1% terhadap kesejahteraan finansial. Wah, berarti masih banyak faktor lain gitu ya. Nah, ini riset awal ya teman-teman ya. Jadi memberi kontribusi hampir 30%, tapi masih ada 70% faktor lain yang membuat orang itu sejahtera secara finansial. Kemudian pengetahuan keuangan atau financial knowledge. Nah, ini ada faktor pemahaman. Jadi memahami bagaimana mampu mengambil keputusan uang ini mau dipakai untuk apa. Jadi tahu nih, punya informasi sehingga bisa memahami, oh kalau aku punya uang segini, maka aku perlu begini, begini, begini. Kenapa? Karena punya knowledge. Nah, knowledge itu dibantu materinya malam ini oleh Mbak Ida. Jadi literasi keuangannya itu penting juga agar mampu mengambil keputusan dan mengatasi masalah keuangan. Jadi cerdas nih, aku kredit apa enggak? Aku kredit seberapa? Kesanggupan bayarku berapa? Atau aku mau investasi. Nah, investasinya apa? Mau uang apa? Kok uang? Mau investasi saham atau emas ya? Wah, emas ini luar biasa naiknya. Saya itu, mohon maaf, dulu itu sharing ya. Ini saya sharing. Saya itu tahun 2020, 2021 itu sudah ditawari. Ayo Bu nabung emas gitu oleh BSI gitu. Waktu itu saya itu nggak suka pakai perhiasan gitu ya. Paling cuma cincin gitu. Giwang aja udah tak lepas kalau nggak pakai gitu ya. Nah itu ditawari waktu itu masih emas 1,3 kalau nggak salah ya. 1,2, 1,3. Delala tahun lalu sudah berapa ya? Sudah 1,8. Tahun ini sudah 2 juta. Waduh, eman yo. Tahu gitu aku nabung emas sudah berapa tahun aku lah soge gitu ya. Wah, itu sudah mulai duing 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 gitu ya. Waduh, Rek, aku apa kehilangan kesempatan untuk investasi emas gitu. Karena kehilangan waktu 2 tahun, 3 tahun ternyata emas melambung tinggi gitu ya. Nah, kemudian aspek pengetahuan itu ya tadi ya, literasi keuangan, kemudian tahu menabung bagaimana, atau mau asuransi gitu ya, investasi. Nah, kontribusinya pengetahuan finansialnya ternyata hanya 6,4% terhadap kesejahteraan finansial. Jadi, orang sejahtera itu dari aspek pengetahuan itu ternyata kecil, kecil gitu. Berarti orang sejahtera bukan hanya sekedar tahu ya, ada faktor lain. Tadi yang perilaku itu sumbangannya 29,1. Nah, ini hasil penelitian dan implikasi ya. Jadi kalau dikorelasi secara bersama-sama, nah kedua variabel itu mempengaruhi kesejahteraan finansial, ya toh, secara signifikan. Tapi kalau secara parsial, ternyata perilaku keuangan yang tadi 29,1 itu memiliki pengaruh kuat. Sementara pengetahuan keuangan
tidak signifikan. Tadi kan kecil ya, cuma eh, 6, gitu persen. Nah, jadi eh, ini kenyataan ya. Jadi literasi keuangan itu dari riset saya ya, literasi keuangan itu ternyata belum menyumbang belum menyumbangkan kesejahteraan finansial. Jadi orang sejahtera itu tidak tidak mesti karena dia ngerti literasi keuangan. Bisa jadi juga karena responden saya itu punya pendapatan tetap. Jadi punya pendapatan tetap dan dari swasta atau BUMN, ASN itu sudah ada plot-plot BPJS oke, gitu ya, jam sostek oke. Kemudian tunjangan-tunjangan, fasilitas kredit yang diberikan. Nah, nanti Mbak Ida akan menjelaskan bagaimana yang tidak punya penghasilan tetap, begitu. Bagaimana juga sejahtera, gitu ya. Maka sarannya eh, instansi diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan. Ini penting karena kondisi finansial bervariasi tergantung beberapa faktor. Secara teori ini akan memberi kontribusi ya pada khasanah keilmuan di mana ada variabel lain ya, variabel bebas lain yang dapat memprediksi kesejahteraan finansial ya, serta memfokuskan subjek pada satu instansi saja kalau mau penelitian mendalam. Jadi mau meneliti guru-guru aja gitu ya, ini saran dari peneliti atau satu instansi misalkan kementerian apa gitu ya, lebih spesifik di satu apa setting pekerjaan begitu. Kalau bank perbankan aja kayak gitu, ini kan variasi begitu. Nah, demikian pengantar singkat dari saya. Silakan ditanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Sofi atas pemaparannya. Kita sekarang akan masuk ke sesi diskusi. Silakan untuk peserta yang ingin menyampaikan atau mungkin bertanya, silakan untuk menuliskan di kolom chat atau mungkin langsung saja ya. Mungkin bisa raise hand dan open mic gitu ya. Monggo Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya, ada yang mau bertanya terkait dengan pemaparan Bu Sofi terkait dengan risetnya ya. Risetnya tadi dijelaskan cukup menarik ya terkait dengan hubungan antara perilaku keuangan dan pengetahuan terkait dengan kesejahteraan keuangan. Mungkin ada yang bertanya, Bapak dan Ibu. Boleh menanggapi juga, boleh nggak setuju juga gitu ya. Silakan Pak Iksan. Bu Meli menanggapi Bu Meli. Kalau Bu Meli ini eh, psikolog rumah sakit ya? Eh, saya DKM konselor dan dia. Oh, timnya dan dia. Ya, ya, Iya. ya. Iya, Pak Purwanto, ada tanggapan? Boleh setuju, boleh nggak setuju, Pak? Ya, terlambat tadi. Hmm, 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 hmm. Nyimak dulu aja ya. Siap. Mungkin Ada tanggapan? ada dari saya, Bu. Mungkin saya tadi Oh, silakan. menangkap ya, Bu ya. Tadi ada BUMN dan ASN, Bu ya. Mungkin ada nggak Bu perbedaan dari mungkin dari perbedaan dari jabatannya atau mungkin tingkat penghasilannya dari terkait dengan perilaku keuangan atau mungkin dari pengetahuannya terkait dengan kesejahteraan ada nggak Bu dari hasil riset Ibu gitu mungkin Bentar, saya lihat cross tab-nya ya. betul. Bentar, saya cari cross tab-nya. Insya Allah ada. Kalaupun nggak ada, bahannya ada, tinggal diolah lagi gitu ya. Coba Iya. saya cek. Ada juga Bu pertanyaan dari peserta Bu. Ya, Ini silakan. maksud terkait dengan behavior finansial dari penelitian Ibu kita. Jadi kan ada perilaku keuangan yang dimaksud itu tuh seperti apa maksudnya? Itu pertanyaan Jadi dari keuangan tadi mengelola gitu. Mengelola, memilah gitu ya. Oh, kalau aku punya penghasilan ini, aku kelola buat apa saja. Aku pilah-pilah atau aku buat pos-pos keuangan apa saja. Nanti lebih detail Bu Ida Jamil yang akan nerangkan. Ya.
Jadi kita itu cerdas finansial itu kalau punya literasi keuangan berarti pengetahuannya. Nah, perilaku itu berarti kita berbuat apa dengan uang yang kita miliki. Nah, seperti itu. Tadi ya ada yang buat investasi, jadi nah itu perhitungannya gimana? Mau dibelanjakan dulu, sisanya investasi, atau sejak awal sudah diplot untuk investasi seperti itu. Nanti Bu Ida dari eh, konsultan finansial ya dari OJK akan menjelaskan pada kita. Oke. Tadi pertanyaan dari siapa sudah cukup menjawab Bu ya? Udah, Bu. Dekat dengan Tadi Mbak Erisa tanyanya yang perilaku ya. ya, Bu. Tadi kan ada subjeknya kan beda ya, Bu, antara BUMN dan ASN pasti kan berbeda tuh bagaimana sudut pandangnya ya. Itu ada nggak, Bu, uh, dibedakan gitu dari hasil penelitiannya. Jadi ada gambaran dari ASN sendiri seperti apa, dari gambaran dari pegawai BUMN seperti apa. Baik, ini ternyata belum di cross tab Oke. untuk apa per per jenis pekerjaan ya. Hmm. Oke. Nah, itu belum di apa cross tab. Di Tapi sini, subjek ada usianya mm-mm, berbeda nggak, Bu? Usianya, Bu. Kategori usianya ada berbeda nggak, Bu, misalnya? sebentar, saya cek. Untuk kategori usia kayaknya nggak masuk di demografi, Mbak. Oke. Gitu. Jadi itu mungkin salah satu keterbatasan ya dari set ini itu hanya di lapangan pekerjaannya, setting pekerjaannya gitu ya. Nah, ini ada tambahan untuk indikator perilaku adalah eh, biasa melakukan cash, kredit, atau saving dan investment. Ya, tadi mengelola, memilah gitu ya, naruh di pos mana. Jadi ada yang cash, kredit, saving, dan investment. Gitu. Nah, nanti lebih detailnya ke Bu Ida ya, akan dijelaskan. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu, atau mau menanggapi terkait dengan hasil dari penelitian dari Bu Sofi. Kalau nggak ada, boleh lanjut ke Mbak Ida ya. Kayaknya Hmm. eh, saya sering manggil Mbak karena kakak gitu ya. Kakak ketemu gede. Nah, Bu Ida nanti mungkin punya waktu banyak ya Bu Ida ya. Kalau sampai apa menjelaskan simulasi ya mungkin ya. Ada simulasinya Bu Ida ya. Bisa, nanti lihat, nantilah nanti atau bagaimana nanti atau ada sesi lanjutnya boleh juga. Baik. Baik, ya, saya share screen ya materinya Bu Ida. Izin share screen Bapak dan Ibu. Oke. Baik, baik, kita akan langsung masuk ke materi yang kedua dari Bu Ida Jamil gitu ya. Beliau merupakan financial coach dan certified trainer di bidang finansial. Baik, topik terkait dengan malam ini, materinya Ibu Ida terkait dengan edukasi dan literasi cerdas finansial. Jadi kita akan lebih memahami bagaimana terkait dengan literasi finansial gitu ya. Jadi akan lebih dijelaskan karena memang beliau praktisinya langsung dan kita akan memahami bagaimana pengelolaan keuangan. Baik, Ibu Ida, apakah sudah siap Ibu? Ya, Siap ya, baik Ibu. Silakan waktu dan layar kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam dan warahmatullahi selamat wabarakatuh. sejahtera. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya senang sekali nih gabung di grupnya Bu Sofi ini ya. Apa orang-orang yang positif gitu ya dan saling berbagi. Oke, selanjutnya kalau Bu Sofi tadi penelitiannya bagus sekali tuh tentang apa spesifik sekali gitu ya istilahnya. Kalau saya ada selanjutnya Mbak penelitian tentang survei Limra. Eh, nah,
ini hasil dari penelitian LIMRA. LIMRA itu adalah suatu organisasi ya, eh, penelitian konsultan yang meneliti tentang profesional di seluruh dunia. Jadi Oh, survei yang dilakukan ini lama sekali nih. Survei yang dilakukan terhadap 100 orang saat berusia 25 tahun. Setelah mereka berusia 65 tahun, didapat bahwa hanya 5% ya orang yang diteliti itu tadi secara istilahnya bebas finansialnya itu hanya 5%. Nah, ada 49% ini mereka hidup di panti jompo atau mengandalkan anak atau sumbangan. 49%. Ini biasanya dikenal juga generasi sandwich. Pernah dengar, Bapak Ibu? Generasi sandwich. Jadi kita tahu kan roti sandwich itu kan eh, rotinya di tengah, berlapis. lapisnya atas, lapis bawah. Jadi generasi sandwich itu udah eh, oh ya ada ya yang pernah. Jadi di atas Betul, dia atas bawah. apa istilahnya ya, menyokong yang atas, orang tua juga membiayai anaknya. Nah, kalau bisa kita itu nanti bisa memutus generasi sandwich. Maksudnya gini, kita nggak apa-apa anak-anak ngasih, tapi kita tidak mengandalkan anak. Mungkin dimulai dari kita ya. Jadi kita putus generasi sandwich. Ada 49 ini, hidup di panti jompo atau mengandalkan anak atau sumbangan. Nah, 29%-nya ini sudah meninggal. Ya, memang sudah usia di atas 65 tahun kan. Kebetulan tahun ini juga survei untuk usia hidup di Indonesia, ada yang tahu Bapak Ibu, usia hidup itu untuk perempuan sekitar 74, untuk laki-laki 70. Jadi meningkat ya, dulunya di bawah itu, sekarang meningkat. Kayaknya mungkin juga pensiun kan mau dinaikkan ya usia pensiunnya ya. Iya, soalnya dulu memang betul sekali, dulu 60-an. Sekarang untuk yang laki-laki 70, yang untuk perempuan 74. Jadi ini. Terus yang 12% itu usahanya bangkrut. Jadi dalam artian memang kalau usia 65 tahun itu kalau mau mulai usaha, itu memang kan beda sama yang masih muda kan. Ini mungkin sama saya sekalian sharing ya Bu ya. Punya kerabat saya ya, dia pensiun, membangun usaha, dan membangun usahanya itu besar, nggak mulai kecil dulu. Jadi uang pensiunnya sama pinjem lagi ke bank. Anaknya 4 sudah kerja semua di Jakarta karena orang tuanya punya usaha, dan usahanya itu sudah MOU gitu ya sama perusahaan. Semua anaknya 4-nya diambil semua. Ini bapak punya usaha nih, ngapain kamu ikut orang? Semua anak 4-nya ikut usaha orang tuanya. Ternyata eh kemarin itu kan ada COVID ya, namanya walaupun sudah MOU, gagal semuanya. Jadi usia 65 tahun kalau bisa memang diusahakan memulai, jangan memulai usaha di usia-usia gini. Bolehlah kalau memulai usaha, tapi sedikit aja gitu, jangan semua dimasukkan. Ini sudah ada penelitian memang usianya bangkrut 12%. Nah, ini 5% masih bekerja keras. Jadi kalau usia 65 tahun, kalau bisa itu memang bekerja nggak apa-apa, tapi bekerjanya tuh untuk ibadah gitu ya istilahnya ya. Apa bekerjanya itu memang eh, untuk sharing, untuk berbagi. Tapi ini masih bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Dan yang ini 4 sama 1% ini nah sekarang istilahnya kaya secara finansial. Nah, kenapa sih bisa seperti ini gitu ya? Karena memang semuanya biasanya orang-orang itu memang kurang perencanaan dan pengelola keuangannya itu memang kurang gitu. Salah satunya seperti itu. Lanjut, Mbak. Ini faktanya. Karena faktanya memang nggak bisa dipungkiri ini. Konsumtif ini memang sekarang lagi marak marak sekali ya. FOMO, gengsi, gitu itu suka banget. Dan ada juga yang dia tuh nggak konsumtif nih, sebenarnya investasi, tapi boncos. Dalam artian kena investasi bodong gitu ya. Banyak sekali nih investasi bahkan yang berlandaskan kadang-kadang atas nama agama. Atas nama agama ini banyak sekali nih. Umroh kemarin tuh kan, seolah-olah umroh murah, ternyata juga banyak yang ketipu, banyak sekali yang ini. Karena memang tadi Bu
materi kita bagus sekali sih, financial behavior, financial well-being gitu ya. Jadi kan kita ada pengetahuannya juga gitu ya, harus tahu pengetahuannya, harus tahu knowledge-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut, Mbak. Nah, ini loh. Sebenarnya literasi keuangan itu sudah ada eh, di dalam Al-Qur'an. Ini surat Yusuf. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Udah pernah dengar? Kadang kan mungkin orang-orang bilang, ah ngapain sih pakai direncanakan, ngalir ajalah seperti biasanya gitu ya. Ternyata Bapak finansial itu ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa nyebutin? Cek Google langsung. Atau tanya AI. Jadi, Bapak perencanaan keuangan sebenarnya ada Nabi Yusuf. Ceritanya itu kan zaman dulu ada seorang yang mimpi itu ya, yang bisa menakwilkan Nabi Yusuf. Jadi Mm-mm. eh, raja Raja Mesir ya, Raja Mesir bermimpi 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum kering dan 7 tangkai gandum yang masih basah. Semua nggak ada yang bisa menakwilkannya. Yang bisa Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, Mesir nanti itu akan mengalami masa subur, itu 7 masa gitu ya. Dan nanti akan mengalami masa paceklik selama 7 masa. Oleh karena itu, kalau makan gandum gitu ya, kan dulu makanannya gandum ya, jangan dimakan semuanya, tapi diambil sebagian saja. Nah, ternyata benar. Akhirnya Nabi Yusuf kan diangkat dari Menteri Keuangan kan sama Raja Mesir. Ternyata benar di Mesir waktu itu mengalami paceklik 7 masa. eh, sebelum sebelum masa paceklik masa subur dulu. Jadi dibikin kayak lumbung-lumbung gitu ya dulu ya, lumbung-lumbung gitu ya. Karena kan belum ada kan tabungan-tabungan gitu ya. Jadi lumbungnya itu sebagai tabungan. Terus pada saat masa paceklik itu bisa dimakan, diambil sedikit-sedikit. Sampai negeri-negeri tetangga itu datang ke negeri Mesir karena eh, paceklik. Disinilah ketemu Nabi Yusuf sama orang tuanya sama anak-anaknya. Itu sebenarnya di Al-Qur'an sudah ada. Itu kan ini ya pelajaran seperti itu. Nah, terus Mbak lanjut, lanjut. Nah, seperti juga siklus kehidupan manusia. Sayangnya Menteri Keuangan kita nggak seperti Nabi Yusuf ya, Pak. Jadi ini siklus kehidupan kita seperti ini. Ini jangan dilihat ya yang 11 miliar ya. Ini aja apa. Jadi siklusnya itu sampai umur 22 ini kan bisa sampai kuliah. Habis gitu siklusnya berumah tangga, mempunyai anak gitu ya. Nah, siklus kemudian ini masa pensiun. Masa pensiun. Nah, seperti ini juga sebenarnya kita itu masa pacekliknya itu pada saat pensiun. Pada saat masa suburnya itu ya ini masa produktif kita. Nah, saya ini Bu juga baru ngeh itu waktu saya sekolah CFP itu ya di UNER. Loh, iya ya. Ternyata kita juga punya masa subur juga masa paceklik. Jadi masa masa subur kita itu ya masa produktif ini. Masa paceklik ini ya masa pensiun ini. Nah, bagaimana pada saat masa pensiun, masa paceklik itu, kita juga hidupnya sama seperti kita pada saat masa subur, seperti itu. Bagaimana caranya? Selanjutnya, Mbak Eriza. Nah, ini loh anggaran keuangan yang sehat menurut CFP itu seperti ini. Jadi uang seberapapun, gaji seberapapun, seperti tidak lihat dia pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Tapi seperti ini ternyata. Satu, minimal ya ini, minimal amal itu minimal 10%. Nah, kita tahu ya, kalau kita memberi itu kan sama dengan menerima kan. Ini juga untuk membersihkan harta kita. Ini minimal ya. Jadi gaji berapapun, uang berapapun bukan disisakan, tapi disisihkan di awal. Jadi resepnya bukan disisakan, tapi disisihkan. Kan beda ya, disisakan sama disisihkan.
Jadi 10% itu minimal untuk amal, minimal ya ini ya. Minimal 10% untuk asuransi, paling enggak itu asuransi kesehatan, asuransi mobil. Kadang-kadang itu ya, wah waktunya asuransi mobil nih. Kalau nggak disisihkan itu kan berat ya, mobil kadang-kadang 5 juta gitu ya. Itu eh ya fungsinya asuransi sih kita gotong royong lah, jangan apa mikir kalau wah nggak ada apa-apa kita nggak tahu kan, seperti itu. Nah terus ini investasi minimal 10% itu untuk investasi. Nanti saya kasih tip dan triknya investasi yang aman, mudah dan murah di akhir ya. Ini secara garis besarnya dulu. Kemudian agak di ini Mbak Eriza ke bawahnya 30% ini maksimal untuk hutang. Maksimal ya. Maksimal 30% untuk hutang. Hutang dalam artian untuk mobil, cicilan rumah, cicilan motor gitu ya. Terus yang 40% ini maaf Mbak Eriza bisa dikebawahin enggak apa tadi yang tadi yang ini enggak kelihatan ya yang maksimal. Bukan, bukan. Oh ini, nggak apalah. Ini kan minimal, Kelihatan minimal, kok. minimal. Heeh. Kalau ini maksimal, maksimal 30% untuk hutang, maksimal 40% untuk konsumsi. Apa aja konsumsi? Semuanya konsumsi untuk bayar listrik, untuk dapur, semuanya itu 40%. Nah, ini selama pensiun hutang harus nol. Itu Maksudnya sebelum pensiun harus nol ya gitu ya? ya, Pensiun ya kalau pensiun bisa sampai ada utang gitu ya? selama pensiun itu hutang harus nol. Boleh Oke, hutang sebelum pensiun. oke, Nah, oke. tapi kalau pada saat pensiun hutang nol. Amin, Hutang amin. harus nol ini. Nah, ini untuk Moga anggaran dulu keuangan lunas. sehat. Ya, harus lunas. Nah, kadang-kadang orang-orang tuh hutang pada kalau di bank sebenarnya sudah eh, diputuskan sih 30. Kadang-kadang kan kita malah pengennya ah ditambah-tambahin gitu ya. Itu kenapa sih kok nggak boleh kayak gitu? Karena nanti mempengaruhi kebutuhan semuanya. Kalau lebih, misalnya gajinya 10 juta, cicilannya 5 juta atau 7 juta, kan kasihan ini. Konsumsinya untuk ininya nanti anaknya stunting, misalnya. Jadi gitu. Ini Bu, kalau bisa seperti ini, insya Allah nanti enak hidupnya. Jadi minimal 10% untuk amal, asuransi minimal 10%, investasi minimal 10%, hutang maksimal 30%, dan ini untuk konsumsi, konsumsi itu macam-macam itu 40%. Gitu ya. Mana Bapak Ibu? Nah ini, saya lanjut ke investasi. Kenapa sih kita perlu investasi gitu ya? Bapak Ibu ada yang tahu nih kenapa perlu investasi? Ya untuk hari tua mungkin atau untuk saat sulit. Iya, kenapa kok perlu investasi? Memutar Kenapa? uang, Bu. Oh, Gimana? Menghasilkan memutar uang uang. lebih. Iya, memang itu tujuannya investasi untuk kenapa sih kok kita investasi itu kenapa? Karena ada inflasi. Oh, agak ngerti aku tutup uang ke uang. Nah, itu betul tuh Bu Lulu. Karena Wah, inflasi. oke Kita oke. tahu tuh ya, zaman dulu uang 100.000 tuh dapat beras 10 kilo, ya kan? Gula juga 5 kilo. Sekarang loh, untuk 5 kilo aja loh, eh, berapa sekarang beras sudah? Hanya bisa cukup dan tidak kan? Betul sekali, Kak. Tapi yang bisa menandingi inflasi itu investasi. Nah, Hmm. investasi itu macam-macam. Eh, boleh selanjutnya? Ya, tidak ada harganya ya. Betul, Bu Intan. Ini ya, macam-macam investasi itu sebenarnya investasi ada investasi properti, ada investasi emas gitu ya. Nah, ada yang sini nih. Ini namanya investasi pasar modal. Oh. Kayaknya nanti Bu Sofi saya mungkin perlu sharing tentang apa itu pasar modal sendiri gitu ya.
Karena eh, ini di Indonesia belum 1% orang yang melek tentang pasar modal. Makanya OJK kemarin eh, di Malang Raya apa saya pleno sama sekda dan kepala-kepala dinas itu membahas ini. Eh, Pemerintah sekarang memang fokusnya ke investasi pasar modal seperti itu. Karena apa? Artinya lembaga pemerintah. Maksudnya investasi lembaga pemerintahnya. Iya, investasi lembaga pemerintah ya ini ya. Ini bukan yang saya bicarakan yang di bawah Departemen Kementerian dan OJK. Bukan bukan investasi yang karena marak sekali investasi bodong sama pinjol itu banyak sekali di luar itu. Itu sudah ada Hmm. penelitiannya Bu Sofi. Hmm, hmm, Nah, hmm. eh, saya sekarang kan kerja di Maybank Sekuritas juga kebetulan ada litera apa ada bidang tentang edukasi dan literasi tentang keuangan khususnya pasar modal. Nah, ini mungkin nggak saya jelaskan satu-satu ya. Kita tahulah kalau investasi properti memang eh, belinya juga nggak bisa langsung gitu ya. Emas juga sekarang udah menggila gitu ya. Ada investasi yang mudah, murah, aman. Mungkin saya langsung aja ya ke saham ya. Eh, Silakan. Nah, ini loh. Ini Bu, kenapa sekarang yang ini saya tampilkan saham? Karena saham itu dulu waktu saya bekerja pertama kali di saham itu masuk untuk menjadi investor saham itu 25 juta, emas masih masih sekitar 300.000, 250.000. Berarti kalau dikruskan tuh berapa itu? Kan sekitar 200 jutaan ya otomatis ya untuk investasi saham. Tapi sekarang investasi saham itu aman, mudah, murah. 100.000 aja sudah bisa Ibu buka rekening saham. Nah, saham seperti apa? Ini yang saya bicarakan adalah saham yang di bawah Departemen Keuangan ya, yang eh, OJK. Bukan bukan saham-saham yang orang-orang kan ada yang di luar kan ngomong-ngomong saham-saham gitu ya, tapi ini bukan betul. Sebenarnya saham sendiri adalah bukti, oh iya, kayak di bibit, oke. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Bila memiliki saham suatu perusahaan sama dengan memiliki suatu perusahaan tersebut. Jadi, ini misalnya saham eh, di Maybank kebetulan ada namanya untuk rekening saham syariah. Ada yang tidak, yang biasa, yang reguler. Yang syariah itu tidak ada saham-saham perbankan yang konvensional, adanya yang BRIS, Bank Rakyat Indonesia yang syariah itu yang BRIS. Banyak banyak sekali sih. Di Indonesia ada saham ini ada 900 lebih, yang syariah 600 lebih. Jadi saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Bila memiliki suatu saham perusahaan itu sama dengan memiliki suatu perusahaan tersebut. Misal, Bapak Ibu mempunyai satu lot aja tentang misalnya saham BRIS sama dengan memiliki perusahaan BRIS itu. Nah, betul sekali, memang harus ada ilmunya sendiri. Makanya ini saya spill-spill sedikit aja. Nanti mungkin Bu Sofi, saya mau sharing tentang, saya kupas semuanya nanti. Ada waktu Bu Sofi, saya bolehlah ini ya nanti. Eh, oke, nah keuntungannya apa dan kerugian? Keuntungan saham itu adalah capital gain. Apa capital gain itu? Capital gain adalah selisih harga. Misal, ini tadi ya, BRIS harga eh, 3.500. Terus eh, besok 3.600. Ada keuntungan 100. Nah, itu namanya capital gain. Terus ada dividen. Iya benar Bu Ibu sampai naik turun. Kapan beli baik? Nah, belum. Betul, betul. Betul sekali Bu Intan. Terus ada dividen. Dividen itu adalah eh, bagi keuntungan. Jadi misalnya BRIS atau Antam atau Pegas. Nah ini Telkom, Pegas itu keuntungannya itu 10%. Dalam satu bulan itu ada keuntungannya itu 10% dibagikan ke pemilik-pemilik sahamnya itu. Selain ada capital gain.
Nah, ini memang saham itu naik turun. Ini ada kerugiannya juga capital loss. Capital loss apa? Belinya 3.500, ternyata sekarang harganya BRIS 3.300. Rugi 200. Tapi selama tidak dijual itu tidak rugi. Hanya rugi kertas aja. Seandainya dibiarkan aja, itu nanti ada dividennya. Gitu. Nah, delisting itu apa? Delisting itu adalah eh, perusahaan yang sudah dikeluarkan karena memang dia banyak hutang, gagal bayar gitu. Dan enaknya juga di kita itu ada namanya saham-saham 900 itu di sama pemerintah di peringkat ada 45 saham, namanya saham LQ45. Itu yang sudah teruji membagi keuntungan gitu ya. Dan perusahaannya besar. Nah, kalau yang paling besar memang kapitalisasinya itu BCA, Telkom, BRI, Mandiri itu ini apa kapitalisasi yang besar sekali. Jadi di peringkat sama pemerintah. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau seandainya beli saham yang bagus-bagus gitu ya. Kalau yang mau syariah juga ya betul sekali blue chip namanya. Jadi saham itu ada yang blue chip, ada yang saham menengah, ada yang gorengan gitu ya. Kalau gorengan itu misalnya jangan banyak makan, jangan banyak beli saham gorengan nanti kolesterol kayak gitu. Nah, terus sektor-sektornya ini banyak sekali. Ada sektor keuangan. Wah, ini kayaknya Farina, siapa ini? Bu Varian Dana Kayaknya ya. pelaku itu, Kayaknya pelaku saham. udah ini ya, udah punya rekening saham ya, Bu ya. Nah, sektor-sektor saham ada di di saham itu kodenya itu ada 4. Jadi misalnya Mandiri gitu ya, BMRI, BCA, BBCA gitu. Ada keuangan banyak. Ada lagi yang sektor migas, Pegas gitu ya. Oh, makanya tahu ini Bu Varian Nanda. Terus ada Pegas, gitu ya, banyak sih yang migas ini ya. Terus ada consumer good. Contohnya itu Unilever. Terus apalagi? Banyak sih yang ini Cepin, Japfa, pakan ternak itu ya kan. Terus oke gudang garam. Iya boleh. Tapi kalau syariah tidak ada yang gudang garam nggak masuk rokok. Kalau syariah, kalau saham syariah nggak masuk yang gudang garam. Telekomunikasi ada Telkom, transportasi ada taksi gitu ya. Properti konstruksi ada Wika, Adi gitu ya. Oh, yang Eh, gede-gede itu ya. Obat-obatan ada Inaf, ada KLBF, KLB Farma gitu ya. Jasa juga banyak. Terus manufaktur. Ini juga yang konglomerasi ya, masuk ada Astra gitu. Jadi eh, banyak sekali tentang saham ini. Tapi ya gitu, memang ini ilmunya ada ilmu sendiri. Kalau saya nanti mungkin dikasih kesempatan sama Bu Sofi, saya mau ini, saya share ini nanti semuanya. Karena memang untuk beli saham itu harus tahu fundamental sama teknikal. Fundamentalnya itu apa? Jadi misalnya kalau kita mau beli sapi nih, sapinya dilihat, oh telinganya bagus, matanya tidak buta, Teliti ya, teliti apa? dulu ya. Literasinya itu harus teliti dulu. Ya, terus kakinya tidak pincang gitu secara fundamental seperti itu. Eh, terus kalau teknikal itu kapan masuk dan keluarnya itu dari teknikalnya. eh, Naik turun memang saham tuh naik turun, tapi asalkan kita beli yang saham-saham yang blue chip, terus yang kita tahu perusahaannya itu kayak misalnya Antam, Pegas, Jasa Marga, kita kan tahu itu ya. Kita beli, jadi kita nabung rutin gitu. Itu seperti itu. Itu karena dividennya lumayan dibanding dengan deposito. Dividennya ini di atas deposito dan ada capital gain-nya. Dan tumbuh, sahamnya itu tumbuh. Itu makanya mengalahkan inflasi. Nah, seperti itu. eh Udah ini sebenarnya gampang syarat membeli saham itu punya ada KTP sama dengan kayak membeli kayak membuka rekening tabungan sama. Terus
mengetahui waktu perdagangannya. Nah, ini jam 9. Jadi nggak harus mantengin juga nggak apa-apa. Kalau kalau mau mantengin juga nggak apa-apa gitu ya. Misalnya kan ada orang yang mau, tapi ini sebenarnya nabung aja nggak apa-apa, yang bagus tiap bulan rutin gitu ya. Investasi kan, diinvestasi kan tadi, eh, oh aku beli ini mungkin kalbe, oh aku nanti bulan depannya mungkin mau beli BRIS atau beli apa gitu, atau satu saham aja diteliti aja tiap bulan itu juga nggak apa-apa. Karena murah sekarang. Kalau dulu kan memang 25 juta. Kalau sekarang tuh sekitar 200 jutaan. Sekarang tuh loh, buka rekening 100 ribu aja bisa. Buka rekening saham ini. Dan itu nanti atas nama sendiri, bukan atas nama perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini karakter investor kita juga harus tahu. Mungkin ya ada orang yang konservatif banget. Di saham itu kan ada yang blue chip, ada yang kayak saham gorengan. Sehari bisa naik 22%. Tapi turun Hmm. juga bisa juga 22%. Tapi kalau saham yang bagus-bagus itu paling naik-naik ya 3%. Turun juga nggak begitu banyak. Terus, nah orang konservatif itu, oh, saya punya nih nasabah konservatif. Dia padahal udah beli waktu itu saham bagus sih. Turun tuh dia tangannya gemetar. Waduh Bu, nggak cocok ini. Tapi moderat itu bisalah menerima gitu. Apa debit, nanti PP-nya share di grup, oke. Nah, ini kalau agresif itu ini ada juga yang tiap hari mantau saham juga ada. Itu kan tergantung karakteristiknya masing-masing. Nggak bisa dipaksa. Kayak tadi Bu Sofi kan penelitiannya kan juga ada kan, perilakunya kan juga seperti itu. Makanya saya senang sekali. Wah, ini bagus banget temanya. Karena ini kan financial well-being gitu kan, financial knowledge, pengetahuannya gitu ya. Terus kalau yang well-being itu dalam artian aman, safety, keuangannya gitu ya. Pas banget sih sebenarnya. Nah, itu terus kemudian selanjutnya, nah ini termasuk tipe investor apakah kita gitu ya. Nah, kemudian nih selanjutnya Ibu, eh, kesimpulannya ya udah di akhir. Jadi emang cerdas finansial itu memang dibutuhkan ada perencanaan keuangan tadi ya. Kita harus disiplin, harus disisihkan, bukan disisakan. Dalam artian apa? Kalau ini semuanya sudah tercapai, diharapkan kita bisa secara bebas finansial gitu. Akhirnya keluarga kita juga sejahtera seperti itu. Eh, terus kemudian ada saya punya pantun. Muda foya-foya, tua kaya raya. Maybe kan, 1001 kan kayak gini ya. Muda bersenang-senang, tua tidak tenang. No, no, no. Muda berkarya, tua sejahtera. Yes, yes, yes. Gitu ya Bu Sofia. Oke, sekian dulu dari saya. Ini Bu, monggo bisa di-scan ini. Saya punya grup Maybank Investment Club. Jadi di sini tuh saya tiap hari ngasih info-info tentang kabar-kabar apa, kabar-kabar dunia marketing gitu ya, market. Jadi biar kita nggak pikun juga sih. Oh ternyata kalau mau punya saham itu kita jadi tahu gitu ya, pengetahuannya tuh luas gitu. Karena emang kita belajar terus. Kita tuh belajar terus punya. Karena kita kan Mendunia ya, kayaknya kalau belajar saham itu ya. apa? Belajar saham itu wawasan kita mendunia. Iya, betul sekali. Sampai tadi ngerti inflasi ya, Iya, ngerti perbandingan kurs gitu. betul sekali. Jadi kita tahu lah apa, eh, makronya apa, mikronya apa. Kita belajar terus. Kita kan seorang yang ini ya, pembelajar ya Bu Sofia, gitu. Dan terima kasih, saya senang sekali apa bisa sharing di sini. Mungkin itu saja dari saya. Kalau nanti misalnya ada lanjutan khusus tentang ini, Bu Sofi, monggo. Atau kopi daratnya langsung boleh. Ya, ya nanti Surabaya saya ajak kopi darat. Monggo. Eh, Atau kita nanti gabung sama kampus ya. Jadi misalkan nanti ketemu nih di kampus mana, maka yang berminat gabung di kampus itu. boleh. Di UNESA, UNESA juga bisa. UNESA kampusnya keren sekali itu yang di Lidah. Kalau yang di UINSA sebenarnya kita udah masuk loh Bu Sofi, Maybank.
Yang di mana? FEBI ya? Ya Fakultas di Ekonomi Baby. dan Bisnis. Heeh. Udah kita udah masuk. Psikolog belum. Gak apa-apa nanti bisa yang Dharma Wanita itu monggo saya langsung ke pasar modal atau ke merencanakan dulu atau sesi berikutnya. Soalnya kan eh, gimana pun juga investasi itu berhubungan juga dengan perencanaan dan pengelolaan. Ini investasi itu memang Ya harus itu disisihkan. behaviornya. Jadi ya itu Iya, pengetahuan behavior. iya. Jadi eh apa? Kadang-kadang kan orang-orang semuanya investasi nggak ngerti ya kena tipu investasi bodong apa-apa padahal pemerintah sudah memberi dulu satu lot itu 500 lembar sekarang 100 lembar murah bris beli bris itu ya saham bris itu cuma 350.000 loh satu lotnya itu nggak mahal Antam Iya, juga saya jadi tergoda ini ya. Jadi tergoda soalnya yang investasi emas itu saya nggak ngereken gitu, saya hiraukan. Heeh, Jadi mulai tahun 2020 kalau nggak 2021 sudah diajak tuh nabung iya emas gitu. heeh, Diajak oleh pegawai BSI di kampus kan BSI itu iya ada. Nah heeh, itu nggak tak reken, nggak tak hiraukan. nah, Selisih 2 tahun 3 tahun langsung naiknya banyak iya banget ya kalau emas itu. bris itu dulu dari 500 sekarang 3.500 Uh. sama kayak gitu juga Antam juga 2000-an, 3.000 sekarang kayak gitu. Ini aman ini memang. Kalau ini tapi yang sahamnya ya, Bu Sofia. Jadi makanya mudah, murah, aman. Kalau emas sendiri 1 gram Nah, kan kalau 2 Bu juta. Ida usul saya cocoknya nabung emas apa ini? Apa Jadi gini, ikut saham? kita itu kalau nggak semuanya diletakkan dalam satu keranjang. Kalau investasi itu harus Oh. diletakkan di keranjang-keranjang banyak. Jadi kan kalau Hmm. telur itu jangan diletakkan dalam satu keranjang nanti kalau pecah ya pecah semua. Emas itu kan Oh. akhir-akhir ini aja, Bu. Kemarin-kemarin dari itu dari 2000 berapa itu tetap aja 500 saja kan. Jadi itu memang seven haven. Jadi sebagian bisa emas, bisa saham. Sahamnya juga saham yang bagus-bagus Hmm. gitu. Murah kok. Ini memang Hmm. apa saham beli apa Pegas. Pegas aja masih 1.180.000 satu lotnya. Hmm. Kayak gitu. Siap, Oke, siap, mungkin siap. Terima kasih masukannya. Sangat mencerahkan ya. ya. Eh, eh. Nah, ini ada yang tanya properti, Nah, silakan. maksudnya saham properti apa propertinya? Kalau propertinya aja itu memang kan butuh uang banyak nih, nggak bisa eh, kalau lokasinya bagus, properti itu ya memang naiknya tinggi, tapi untuk jualnya kan nggak liquid. Jadi saya pernah ini ya, waktu itu kan saya kerja pertama-tama itu kerja di perbankan. Jadi saya juga punya rumah itu beberapa. Ada yang Sidoarjo, ada dua lah punya rumah gitu ya. Nah, ada yang apartemen juga. Waktu anak saya sekolah kedokteran, memang saya niatin dulu waktu untuk anak saya kedokteran gitu ya. Ternyata waktu anaknya diterima di kedokteran, rumah itu nggak laku-laku. Laku, anaknya udah lulus baru laku. Karena nggak liquid itu tadi. Jadi nggak apa-apa, memang boleh juga satu mungkin properti, tapi dibagi-bagi gitu ya. Jadi keranjang, telurnya itu dibagi-bagi di keranjang masing-masing. Ada yang keranjang mungkin properti, ada yang properti sama dengan kos-kosan juga ya. Ada juga yang emas, ada juga yang di saham. Tapi enaknya sekarang itu saham itu memang murah itu loh. Dulu tuh bener loh. Dua, 25 juta itu zaman waktu emas masih harga 300.000. Berarti kan Wow. sekarang tuh kalau buka itu sekitar 200 juta. Dulu tuh yang punya rekening saham tuh orang-orang berdasi, orang-orang kaya. Terus waktu saya kerja di perbankan dulu itu, saya itu bagian retail. Jadi ada kan namanya nasabah private kan, nasabah premier itu ya. Itu yang uangnya 500 juta ke atas. Jadi waktu yang nasabah yang premier itu saya kan reguler. Nasabah saya itu banyak, tapi uangnya sedikit. Nah, sering saya Oh. dikasih dikasih sama orang premier itu ya. Nah, Ida tolong bukain rekening. Kalau buka rekening tuh 500 juta, 2M. Hmm. Tapi ini jangan kamu hubungi, dah. Ini dia nggak mau kalau main sama kamu deposito gitu-gitu nggak. Waktu itu, Gak butuh ya, jadi, gak butuh eh, eh. deposito ya orang kaya itu ya. Jadi waktu itu tahun 2002,
dia sudah mainnya saham, reksadana gitu. Terus apa sih itu gitu ya? Ya, harus ada sekolahnya sendiri katanya gitu kata si aku senior saya. Akhirnya saya sekolah. Untuk sekolah pasar modal itu dulu itu harus punya rekening dulu syaratnya. Untuk sekolah nah buka rekeningnya 25 juta. Zaman dulu itu kan 200 jutaan gitu ya. Jadi saya bela-belain loh untuk sekolah saham itu saya punya rekening dulu itu atas nama suami itu. Akhirnya saya sekolah dari situ. Nah, dari situ akhirnya eh, saya terjun di pasar modal. Akhirnya saya keluar dari CIMB Bank Niaga itu dulu kan Bank Niaga namanya. Saya masuk Mm. ke langsung ke pasar modalnya, ke Dana Reksa, ke Mandiri Sekuritas gitu. Seperti itu. Oke. Iya, terima kasih. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, iya, Mbak Ya, Eriza. Saya ya silakan kembalikan ke ke. Iya. moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Ida atas penjelasannya yang cukup memberikan kita beberapa wawasan terkait dengan finansial ya. Mungkin di sini Bapak dan Ibu atau rekan-rekan bisa memberikan mungkin berdiskusi langsung dengan Bu Ida. Kita masih ada waktu untuk berdiskusi langsung. Silakan untuk memberikan pertanyaan bisa langsung connect saja atau mungkin bisa menuliskan di chat box. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin mau disampaikan, monggo silakan. Ya, saya mau tanya, yang tadi belum terjawab loh, Bu Ida. Ya, yang mana, yang mana? Untuk people helper ya, atau Hmm. professional helper yang memang praktik mandiri itu kan tidak punya penghasilan tetap. Nah, Hmm. itu kira-kira tipsnya gimana ini supaya bisa saving, bisa investasi, Hmm. kemudian apa nggak khawatir khawatir kekurangan gitu. Tipsnya Hmm. apa ini? Jadi gini, untuk yang tidak tetap itu kan kadang-kadang tetapnya banyak, kadang tetapnya tidak kan gitu ya. Iya kan Bu Sofia? Ya, heeh. Tetapnya kadang-kadang banyak, tetapnya tidak. Itu sih sebenarnya yang saya jelaskan tadi itu seberapapun pendapatan emang seperti itu rumusnya gitu. Ya cuma memang harus pinter-pinter dia harus dikumpulin dulu kan. Dikumpulin dulu. Mm-mm. Heeh. Jadi mungkin kalau yang gajian mingguan gitu ya atau harian ya udah dikumpulin dulu aja. Oh misalnya sehari ini 100.000 gitu ya. Ya udah 10% disisihin langsung disisihin langsung aja. Oh. Seperti itu. Kan kadang bukan bulanan toh ini. Mm-mm, mm-mm, Mm-mm. Jadi emang itu prinsipnya itu disisihkan bukan disisakan berapapun uangnya. Jadi kayak punya ini eh apa punya tabungan-tabungan sendiri gitu ya. Oh, ini memang untuk amal, ini untuk investasi, ini untuk aku asuransi, yang ini untuk konsumsi gitu. Punya kayak kalau bisa itu kayak dompet tapi banyak banyak apa ini? Banyak slip-slipnya gitu. Kalau itu kalau nggak punya gaji tetap ya, harus disiplin nggak seperti itu. Gitu Bu Sofi. Ya, ya, ya. Heeh. Ya, sudah Mm-mm. kebayang. Saya tadi nyebutnya pos-pos, pos-pos Iya, keuangan. betul. Pos-pos, jadi dari hasil penghasilan kita itu sudah ada pos Hmm. untuk ini ya, untuk amal, untuk investasi, untuk konsumsi gitu ya. Iya. Dan untuk konsumsi pun juga harus dipos-poskan lagi. Soalnya kan untuk sekolah anak, untuk kebutuhan Iya. dapur gitu kan. Posisi yang paling tebel itu yang untuk ini konsumsi. 40% tapi dibagi-bagi semuanya. Oh iya ya, saya tadi nggak ngomong ya, ada dana darurat ya. Berapa persen darurat itu? Jadi gini, dana darurat itu kalau untuk karyawan 6 kali pengeluaran. Kalau untuk pengusaha atau wira swasta 12 kali pengeluaran. Dalam artian gini, Iya, Pak. kalau mereka itu pegawai, kenapa 6 bulan? Karena setelah mungkin ada PHK atau apa, dia mungkin kan bisa ngelamar lagi gitu ya. Tapi kalau untuk wirausaha itu 12 bulan, 12 bulan. Karena kan kadang-kadang itu mundur kan, pembayaran apa-apa itu kan mundurnya itu kan nggak terduga. Jadi kalau punya dana darurat itu nggak akan kena pinjol, nggak akan kena gitu. Jadi nanti misalnya butuh sesuatu yang darurat banget, ngambil dari dana darurat.
kalau dana darurat itu nanti diambil, nanti dianin lagi. Jadi harus ada gitu. Tapi setelah punya dana darurat, selebihnya itu harus investasi. Soalnya kalau cash itu, ya itu tadi kemakan inflasi. Seperti itu. Tubuh Sofi. Harus punya, setiap keluarga harus punya dana darurat. Darurat itu nggak boleh diotak-atik gitu ya? Iya, nggak boleh diotak-atik. Diotak-atik boleh, tapi kayaknya istilah nanti ngambil apa? Kita 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 kembalikan lagi gitu. Oke. Ah, ah. Oke, baik Bu Ida, ada pertanyaan dari peserta lewat kolom chat. Saat ini banyak aplikasi investasi seperti Bibit untuk investasi saham. Mm-mm. Saran Bu Ida, sebaiknya kita beli saham langsung atau lebih aman lewat aplikasinya. Jadi bibit biasanya kan reksadana ya. Jadi eh, emang itu harus ada ilmu sendiri sih. Jadi pasar modal itu ada reksadana, ada obligasi, ada saham gitu ya. Nah, reksadana itu kumpulan dari saham, kumpulan dari obligasi, diwadahi ada manajer investasinya. Jadi istilahnya itu kalau kita beli parsel itu ada keranjangnya kan isinya ada parsel buah misalnya, ada apel, ada jeruk, ada anggur. Nah, sahamnya itu yang sendiri-sendiri tadi kita bisa kalau yang di sekuritas saham itu kita bisa beli satuan gitu. Seperti itu. Mm-mm. Nah, kebetulan kan saya memang kerja di Maybank Sekuritas. Gampang sih bukanya. Apa bisa saya share kah, Bu Sofi, ininya misalnya untuk pembukaannya? eh Monggo Murah di sih. spill. Iya, bentar ya. Kita masih punya waktu sampai jam 9. Ya, jadi bukanya itu tadi hanya KTP sama NPWP itu aja, swafoto. Buka 100.000 aja bisa, murah. Jadi nanti beli. Tapi kalau 100.000 nggak bisa beli BRIS, paling nggak 500 lah kalau untuk supaya bisa itu. Bentar Loh, loh. Maybank itu kan punyanya Malaysia, bener tak? Betul, jadi Maybank itu BUMN-nya Malaysia, tapi di Indonesia. Jadi gini, di pasar modal, eh, saya sekilas dulu ya. Kan biasanya itu kan pasar pasar biasanya itu kan ada toko pasar apa penjual ikan, penjual sayur gitu ya Bu ya, ada Mm-mm. penjual buah. Di pasar modal yang di Indonesia ini ya, eh, itu di situ ada namanya obligasi, Hmm. ada reksadana, ada saham. Nah, di saham sendiri ada perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu ya yang menjual macam-macam saham-saham tadi. Nah, Maybank Sekuritas itu yang itu memang punyanya Malaysia, tapi di Indonesia yang Maybank Sekuritas itu banyak sih, banyak sekuritas perusahaan sekuritas yang menjual saham-saham Indonesia seperti itu. Karena Malaysia Maybank ini di Thailand ada, di Filipina ada, karena Asia. Kalau yang biasanya itu kayak yang lokal itu hanya di Indonesia aja. Tapi Kak Maybank ya di Indonesia juga ada. Kayak seperti BCA gitu loh Bu. BCA kan di Indonesia. Tapi ada Citibank kan di beberapa negara. Nah, Maybank Sekuritas Indonesia di Indonesia. Tapi yang ini BUMN-nya Malaysia. Seperti itu. Artinya kalau kita Artinya kalau kita investasi saham Maybank itu nggak menguntungkan Malaysia saja, ta, Oh, gitu loh. bukan. Bukan seperti itu. Jadi ya kayak kita kan beli Indonesia, beli saham-sahamnya kan di Indonesia. Nah, rekeningnya juga rekening atas nama dana nasabahnya Indonesia juga, atas nama nasabah. Misalnya Mbak Sofi punya nanti buka rekening, dibukain rekening dana nasabah atas nama Bu Sofi di Indonesia. Gitu. Keuntungannya nanti ya masuknya ke rekening pribadi Bu Sofi. Gitu. Seperti itu Bu Sofi. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi Kayaknya Bu perlu pertanyaannya. pasar modal deh, perlu tentang materi tentang pasar modal sendiri. Soalnya itu memang banyak sekali. Dan di Indonesia itu hanya 1%. Belum, belum 1% malah, belum 1% yang melek tentang pasar modal. eh saya ada seorang VIP eh,
apa Customer. perbankan gitu ya, VIP Hmm. perbankan. Dia tuh Mbak Ida bisa ke kantor ngajarin saya. Ya saya ajarin. Dia malu mau minta ajarin ke anak buahnya gitu kan. Jadi saya apa Mbak Ida gimana caranya gitu. Saya ajari ke ke kantornya gitu. Dan tugas saya memang ke kantor-kantor, ke perusahaan gitu Bu Sofi. Dulu kan mahal, sekarang makanya bisa cuma 100.000 buka karena memang biar biar bisa praktek. Kalau awang-awang aja kan nggak ngerti ya apa itu nanti belinya bagaimana itu masih masih awang-awang gitu. Kalau praktek Artinya langsung, berarti orang Indonesia itu masih 1% yang mau investasi saham. iya, Dari sekian berapa? 250 juta orang. juta, iya, segitu. Makanya OJK itu sekarang tahun ini itu eh, concernnya ke edukasi dan literasi pasar modal. Gitu. Pasar modal sebenarnya Bu Sofi, kekayaan itu bukan di atas langit, bukan di bawah gua, bukan di misalnya di bawah laut, tapi ada di pasar modal kekayaan sebenarnya itu. Waduh. Saya kalau ngajar di UNER itu kan saya langsung kan, Mm, langsung pasar modal kan. mm. Kekayaannya yang ada itu memang di pasar. Karena apa? Kapitalisasinya besar sekali. Dan itu yang menikmati itu nggak semua itu nasabah kebanyakan nasabah-nasabah asing. Indonesia itu Oh, nggak ini asing yang masuk itu karena Indonesia itu seperti gadis cantik gitu loh istilahnya. Yang menikmati itu orang-orang investornya itu orang-orang asing kebanyakan. Seperti itu. untuk beli saham perusahaan di Indonesia maksudnya. Iya, saham perusahaan Indonesia karena bunga kalau di luar negeri itu kan bunga 0% mereka kan. Sahamnya Oh, udah tinggi-tinggi. Di Indonesia pasti murah-murah. hmm. Masih murah dan tumbuh. Indonesia itu berkembang kan. Jadi tumbuh. Dulu tuh ada waktu saya kerja di Dana Reksa, zaman dulu tuh saham tuh kayak deposito tuh ada kayak suratnya gitu ya, ada kayak Oh. sertifikatnya gitu. Seorang bapak-bapak eh, punya, saya punya ini, orang tua yang udah meninggal, bawa plus gitu ya, apa kayak sertifikat itu, dia punya waktu itu saham Astra. Belinya itu zaman dulu tuh cuma berapa jadi MM-an karena kan tumbuh sahamnya itu. Hmm. Sahamnya tumbuh, tumbuh terus sahamnya. BRI Mandiri itu sudah di split berkali-kali. Seperti itu. Tumbuh lagi, itu sudah dibagi, tumbuh lagi tuh. Jadi bertumbuh. Kalau beli sepeda motor tahun berapa gitu ya, harganya zaman dulu kan 5 juta gitu ya, tahun berapa itu ya? 2019 kan harga sepeda motor kan 5 jutaan gitu ya. Setelah dipakai kan bekasnya malah berapa itu kan? Mau 1 juta gitu. Tapi beli saham Astra 5 juta. Oh, sekarang udah jadi puluhan juta. Kayak gitu karena tumbuh sahamnya. Tumbuh dapat Itu, dividen gitu ya. Kalau nggak oh, dijual-jual. oke. Berarti kalau untuk persiapan pensiun lebih baik saham gitu ya, kalau saya memahami ya. Bisa, heeh. Memang kalau yang muda-muda gitu, memang gitu. Karena eh, gennya itu bisa di atas deposito bahkan 10%. Udah rata-rata sih memang di atas 10 sekitar di atas 10%. Kalau reksadana antara di bawah 10%, masih di atasnya. Tapi ini bukan yang ini ya, eh, harus sahamnya saham-saham yang bagus. Ada ilmunya memang. Nah ini ada yang khawatir ini, Mbak Jumrotin ini khawatir, Ya. takut beli saham, takut Ya. investasi seperti di Millennium, Valburi, PT Rifan. Oh, mereka itu ini. Nah, jangan salah loh ya. Saya dulu juga sebelum terjun ke saham itu, saya kira saham ternyata itu indeks loh. Oh beda ya, Beda. Saya Bu Sofi, eh suami saya waktu, ayo masuk ke saham. Sebelum saya ngerti saham, saya aja dulu belajar di bank loh, belum. saya bisa keliru loh. Yang di Valburi gitu ya, Millennium gitu ya. Eh, ternyata itu indeks. Jadi uang saya tuh habis Bu Sofi. Waktu itu saya injek 5 juta. Kan injek lagi 5 juta zaman segitu ya. Ya Allah, akhirnya habis. Saya tuh sampai ke belakang itu kayak stres ya mungkin ya. Berkali-kali sampai suami saya, Karena itu bukan saham ya, bukan, indeks. bukan saham, dia indeks. Hmm. Bedanya apa, Bu? Indeks dan saham, Bu? Oh, kalau saham itu kan di bawah OJK langsung ada saham jelas ya kelihatan loh ya.
bangunannya ada. Saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Kalau indeks itu mata uang itu loh, orang biasanya euro kepada dolar, Indonesia kepada apa? Jadi indeks. Orang-orang itu kelirunya itu dikirain saham, padahal bukan saham. Sama naik turun, tapi naik turunnya anu banget. Bukan saham. Saya sendiri keliru loh, Bu. Iya, iya. Nah, itu Mbak Jumrotin penjelasannya dari Bu Ida ya. Jadi penting ya literasi keuangan itu ternyata juga mengenali tadi ya, mengenali Iya. perbedaan investasi-investasi ya. Ini bagus juga loh, diteliti juga apa perilakunya juga. Ada juga nasabah saya yang apa dia tuh hobinya tuh trading tiap hari dia. Katanya Hmm. untunglah lumayan sehari ini 2%, 2% itu pulang 2%. Ada yang juga yang kayak gitu. Dia memang agresif tipenya. Nggak bisa Hmm. kalau orang ketakutan. Ada lagi teman saya tuh yang takut. Saya nanti masuk saham kalau lagi sahamnya turun. Turun. Heeh. Ditunggu, tunggu ya nggak turun-turun. Seperti itu. Saya udah lama ya, mulai tahun 2002 itu saya udah di bank niaga tapi masih belum belum paham tentang tentang saham itu tadi ketipu tadi. 2010 saya masuk ke saham itu. Jadi udah Artinya berarti pemerintah sekarang dengan eh, adanya OJK itu mendorong masyarakat cerdas finansial dengan memiliki saham ya untuk iya, kepemilikan rekening, perusahaan, begitu rekening. ya. Bahkan Bu Sofi, kalau misalnya nanti Bu Sofi ada beberapa orang gitu, kita langsung datang ke OJK, ke Bursa Efek, kita bisa Bu Sofi, seneng mereka malahan. Maksudnya di Bursa Efek ngapain? Oh, dikasih edukasi tentang pasar modal. Oh, langsung dari OJK. Kantornya di mana Eh, tadi? Di Surabaya. di Surabaya, di Wijaya Kusuma. Jadi nanti eh, saya kan ngajar di sana juga di Bursa Efek. Jadi Bursa Efek itu nanti orang sana ngajar tentang materi tentang pasar modalnya bagaimana. Terus Oh, setiap sekuritas kayak saya gitu ya dari Maybank Sekuritas itu dipanggil untuk oh. literasi ini loh yang tentang sahamnya sendiri gitu ya. Eh, itu saya sering ngajar suruh ngajar ke sana. Bahkan kemarin Bu Sofi saya pernah ini eh waktu itu ngumpulin apa ya teman-teman trainer sama Bu Iim kayak nggak salah waktu itu berapa ratus Oh. orang ke sana. Nah, Berapa orang? Berapa orang? ratusan Wow. se-Jawa Timur. Ya Ya, temennya Bu Iim kayaknya teman saya teman itu. Tapi oh, waktu itu gerbongnya safe ya, gerbongnya safe, gerbongnya apa itu tanda tangan ya. ya Wah, gerbongnya. pokoknya pernah lah waktu itu. Terus OJK dengan senang hati karena OJK Bu Ida nanti kita ini malah senang mereka karena memang Ruangannya tugasnya besar kan, mereka. Mbak? Bisa nampung berapa orang? Eh, monggo ada kelas besar ada kelas kecil. Oh, gitu. Ya, ya. Mm-mm. Jadi nanti eh, kita ke sana, senang mereka sama sama OJK tuh senang sekali. Memang pemerintah itu seperti itu. Bahkan ini Bu Ida, kampungnya Bu Ida kalau bisa ini dibikin nanti biar masuk nguri kampung cerdas finansial gitu. Oh, Heeh. berbasis berbasis kampung ya. Bisa juga ini. Terus kemarin saya juga pernah ke perpustakaan. Perpustakaan Surabaya Mm-mm. itu juga banyak orang gitu. Monggo. Baik, itu ada sahabat saya. Kalau Bu Agati ini psikolog di Jakarta. Bu Agati ada tanggapan? Ada tawaran menarik itu untuk cerdas finansial di masa persiapan pensiun. Oh, MPP. Oh ya. Saya selain di Maybank Sekuritas, saya memang ini pembicara MPP, Bu. Biasanya sama dulu saya pernah loh diajak seorang psikolog dari Jakarta suruh ngisi yang di PJB Python. Pak Luki ta? Bukan Pak Lugi. Bukan Pak Luki. Grupnya Pak Jamil Azaini waktu itu. Oh, Pak Jamil ya. Ya. Jadi dia dia dari psikolognya saya tentang ininya tentang finansialnya dari Jakarta.
Gitu. Ada tuh yang tak share fotonya itu yang di Python. Kalau mau pensiun kan memang orang-orang itu kadang-kadang ya, orang pensiun itu yang dideketi biasanya kalau nggak wanita, ada juga ditawarin usaha gitu lah. Itu banyak sekali loh Bu Sofi. Yang bapak saya juga hampir pernah kena. Jadi kita ditawarin kayak seperti usaha gitu ya, nanti jadikan direktur apa-apa kan seneng ya orang-orang post power syndrome kan di daerah kerjaan gitu ya. Ternyata eh, mana sertifikat-sertifikatnya rumah apa-apa gitu tuh diambil nanti bisa dialihkan namanya ke mereka. Itu sudah kejadian teman suami saya, orang tuanya. Maksudnya di dipengaruhi supaya diatasnamakan mereka Iya, perusahaan jadi, gitu. jadi gini, seolah-olah itu, ayo aku jadikan direktur gitu ya, Heeh, usaha heeh. gitu. Ini kisah nyata loh ya. Terus habis itu Iya. yang namanya orang tua ya kan seneng ya udah mau pensiun ada usaha lagi gitu ya. Tapi kan nggak ada modal nih. Nah udah modal-modalnya itu rumah-rumahnya itu aja Pak nanti dipakai untuk PT ini gitu loh istilahnya. Walah, caranya kayak Oh, gitu. mm-mm. Dijadikan direktur, tapi diminta modal, modalnya dari itu surat Aset, tanah gitu. ya, aset-asetnya. Nah itu Surat- temennya suami itu sudah habis semuanya. Nah tanah rumah-rumahnya sudah berganti nama semuanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, bapak saya dulu mau kena kayak gitu tuh. Akhirnya kan saya tahu oh, apa bapak gitu ya. Ini mau ya apa mau jadikan direktur gitu ya. Pokoknya gitulah. Terus nah saya ingat itu temennya suami kan. Bu, saya ini saya lihat di situ di kantornya dia oh sertifikatnya bapak saya tapi masih fotokopian pada di situ semuanya. Oh, langsung saya ambilin semua. Emang kayak gitu. Kalau orang kalau nggak gitu yang deketin wanita-wanita. Banyak sih ini. Sharing-sharing banyak sih Bu Sofi saya yang orang-orang yang mau MPP gitu kan kasihan ya. Makanya biasanya kan 5 tahun sebelum pensiun saya ngisi yang di Disnaker sini Bu Sofi, Jatim. Disnaker di sini 5 tahun kurang pensiun dikumpulin perusahaan dari semua perusahaan dibekalin finansialnya. Kalau yang Siap-siap. pensiun gitu apa nggak sulit, Bu? Karena Apa? kan menggunakan itu kan saham kan butuh Saya aplikasi. nggak Zoom. Kita nggak Zoom, Bu. Kita Oh, langsung offline. offline. Tapi kan menggunakan Offline. aplikasi gitu ya, Bu, apa nggak sulit? Kan biasanya orang-orang udah sepuh itu kan agak sulit ya, pakai HP dan aplikasinya gitu, Bu. Pakai aplikasi maksudnya Kayak misalnya lewat aplikasinya kan biasanya kalau untuk saham investasi itu kan pakai aplikasi, Bu. enggak. Jadi kalau beda beda lagi. Kalau itu MPP kita nggak nyaranin kayak gitu. Kalau kalau orang-orang mau pensiun itu ya sarannya kita masuk ke suku. Udah dibiarin aja suku kan nanti ada ininya, ada apa istilahnya bagi hasilnya kan tiap bulan kayak pensiun gitu. Beda, 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 beda. Oh, Maybank itu syariah, tambah. Apa? Maybank itu syariah. Ada yang MyBank Syariah ada. Jadi di kalau dulu saya di Mandiri itu waktu saya ngajar yang di OJK banyak kan mau syariah tapi saya waktu itu nggak ada syariah di Mandiri. Nah, makanya sekarang saya mau di MyBank ini kan di MyBank ada yang khusus untuk rekening syariah. Kenapa Oh. saya mau gabung di MyBank karena ada dia rekening syariahnya. Terpisah sama yang reguler gitu. Ini fokusnya kalau MyBank malah lebih fokusnya ke syariah. Ada pertanyaan, Bu, terkait dengan syariah juga, Bu, nih. Kalau Ya. menabung hutang bagaimana, Bu, ya? Berharap bagi hasil dari bank syariah. Jadi ngambilnya dari bank syariah itu bisa nggak, Bu, ya? Kalau misalnya ngambil hutang di situ buat menabung. Eh, Itu pertanyaan kan dari akadnya, akadnya bukan hutang. Akadnya mereka biasanya di awal akadnya bagi hasil akadnya. Tapi kalau di saham, kalau saham syariah tidak ada saham rokok, GGRM nggak ada, saham BRI nggak ada, adanya yang BRI syariah, BTPN syariah itu ada. Tapi sebenarnya saham sendiri itu sudah secara syariah sebenarnya. Cuma kalau yang untuk khusus syariah emang dibedakan nggak ada BCA. Nggak. Jadi kalau kita punya rekening saham syariah kita beli BCA nggak bisa, ketolak gitu. Seperti itu.
Terus kalau di syariah, di rekening saham syariah tidak ada hutang. Jadi kalau di saham yang reguler, misalnya uang kita 10 juta, mau beli gitu ada ada dikasih hutang, limit. Bisa beli sampai 30 juta walaupun uangnya cuma 10 juta. Tapi nanti 2 hari harus bayar. Tapi kalau yang rekening saham syariah nggak ada. Kalau 10 juta ya belinya hanya 10 juta aja. Kayak gitu. Itu bedanya. Kayaknya Bu Sofi harus buka dulu. Biar apa nggak awang-awang. Murah 100 sama Mbak Eriza. Aku tuh cuma kepikiran yang emas itu loh. Aku nggak segera mengiyakan nih. Rongono aku lah tambah soge loh, lumayan nih. Untungnya Ya 7 namanya rezeki nggak bisa. Pak. 3 tahun kan aku bisa beli mobil itu. Iya nggak sih? Oh nggak sih. Ya, Mobil nggak lebih bisa. mahal. Kadang-kadang ya nggak bisa gitu. Sam juga ada yang untungnya banyak. Tahu gitu juga jual rumah orang-orang Bu Sofi. Jadi ya apa eh, sudah ada ininya kan porsinya juga. Kita yang penting merencanakan dan pengelolaannya secara benar dan konsisten. Kira-kira kalau investasi saham itu bisa menguntungkan untuk dibuat umroh nggak gitu? Kalau umroh berarti yang bagusan 35 juta gitu, kira-kira mungkin nggak? Mungkin, mungkin, mungkin nabung. Jadi saya nabung, nabung saham. Bisa. Itu bisa diambil uangnya per berapa bulan? Periodenya apa? Saham itu lo sekarang beli lo nanti sore bisa dijual. Itu liquidnya, Bu. Hmm. Itu bedanya. Makanya saya tadi ngomong, seandainya rugi, belum nggak dijual, ya nggak rugi. Tapi selama itu rugi kertas aja gitu. Misalkan aku per 1 Desember gitu ya, atau per 1 Januari itu mau kok ambil untungku itu bisa. Bisa, jadi jual dulu. Tapi Oh, dijual dulu dividennya tetap bisa. ya. Dividennya bisa diambil. Kan ada dividennya. Oh, dividen itu yang untung tadi ya. Dividen itu bagi hasil. Oh, bagi hasil dengan Oh, yang kalau untung lain. capital gain. Itu bisa diambil. Telkom tuh 2 kali bagi dividennya. Oh, ya, 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 ya. Ya, itu Ah, ada pertanyaan dari konselor Surabaya itu Mbak Jumrotin. iya, gimana? Mbak Bisa. Jumrotin tanya, Ya, Kita ya. Kalau maaf, kalau beli saham seperti itu, kalau dijual lagi itu dijual lagi kembali ke perusahaan itu atau bagaimana, Bu? Oh, enggak. Jadi ada alurnya. Jadi kalau kita punya rekening saham, kita punya namanya dana rekening nasabah ya. Atas nama nasabah dibukain. Jadi buka buka rekening saham itu enggak langsung jadi gitu, enggak memang enggak kayak di bank. Memang dibuka rekening atas nama dana nasabah. Jadi aman. Terus yang kedua rekening pribadi ya kan. Nah, misalnya mau jual pasarnya, ya sesama ini di situ ada istilahnya pasarnya sesama pembeli, ada yang jual, ada yang beli, liquid banget. Langsung misalnya kita belinya 350, mau kita jual 3.600. Selama pasarnya itu naik ke 3.600 ya laku. Tapi kalau misalnya nggak nyampe situ ya nggak laku gitu. Sama kayak orang jual beli, cuma ini secara elektronik ya istilahnya. Misalnya Mbak Eriza nih punya eh, saham pegas 1.200. Ternyata sekarang saham pegasnya 1.800. Dijual 1.800 ya laku. Tapi kalau dijual 2.000 ya belum ada yang beli gitu. Tapi dijual 1.700 ya kelakuan kayak gitu ya. Mungkin Memang terima harus kasih harus Bu praktek sih. ya. Kalau belum praktek itu memang raba-ngeraba. Makanya pemerintah apa Maybank itu boleh boleh 100. Kalau yang lain mungkin masih 1 jutaan, masih 5 juta. Tapi Maybank bisa cuma eh, buka awal 100 500 aja bisa. Paling enggak nyoba 1 lot aja dulu. 300.000 atau bukan beli saham Antam, bukan beli emasnya tapi beli saham Antam. Gitu. wah kalau cuma 100.000 mahasiswaku ya gelem be yo. Loh, di Indonesia kemarin Mahasiswa dapat. mahasiswa psikologi eh Iya. 150 orang gitu ya, 100 ribuan gitu ya. Loh, kemarin loh Bu,
orang-orang apa anak-anak Feby ada 350 orang buka rekening Maybank. Dari 100 mana? ribu. Kampus mana? Kampus UINSA, Feby, Oh, yang Feby oh, sudah oh, kasih. 350 orang. Oh, Feby luar biasa. Mm-mm. Ya, karena apa jiwanya sudah ekonomi ya kalau Feby ya. Kalau untuk non non ekonomi itu kan tadi perlu diberi pengetahuan dulu gitu. Iya, ya paling nggak misalnya kemarin yang di Malang itu ASN sama orang-orang itu harus melek juga. Saya kemarin diundang di sana itu edukasi ini. Karena orang-orang juga masih belum ngerti, kirain ya indeks tadi. Nggak ini nggak paham, ada belum paham. Indeks itu kurs dolar itu ta? Ya betul, tapi terhadap euro apa apa nanti terhadap yen gitu Bu. Oh, Beda bukan saham. ya, Tapi orang-orang ngomongnya saham, aku rugi bukan. baik. Baik, saya serahkan ke Mbak Erisa waktu di laptop saya 25.3 kurang 7 menit. Kiranya bisa di closing, lalu ada refleksi begitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ida, sudah menjelaskan terkait dengan beberapa investasi ya. Tadi ada saham yang mungkin yang paling uh, bisa digunakan gitu ya. Tapi memang pengetahuan dari saham itu tidak bisa dijelaskan langsung di pertemuan ini ya, Bu Ida ya. Karena butuh banyak waktu. Karena kita kan butuh bagaimana tahu beberapa instrumen seperti apa gitu ya. Pengetahuan Itu aja pengetahuan. Bu, Ya. Bu Riza. Scan barcode di saya tadi nanti Oke, apa Barket ya. Saya bakal share ketemu. lagi ya, Bu ya. Ya. Baik, ini saya bantu share screen. Mungkin untuk peserta yang mungkin berkenan untuk mempelajari terkait dengan investasi, bisa langsung mengikuti grup ini ya. Silakan monggo bagi Bapak Ibu dan peserta yang lainnya yang ingin mengikuti atau mungkin memahami lebih detail terkait dengan investasi bisa join dulu grup ini. Gitu ya. Nah, di penghujung acara, nih Bapak dan Ibu, untuk sebelum kita menutup acara, kita foto bersama dulu ya. Oh Mumpung masih iya. ada banyak orang di sini, kita nah, foto terlebih dahulu. Monggo Bapak dan Ibu bisa open cam, bisa menyalakan kameranya. Kita bisa foto bersama terlebih dahulu sebelum penutupan. Monggo, saya tunggu. Oke. Yang bersedia open cam Ya, monggo, monggo yang bersedia. Monggo yang bersedia bisa open camp supaya kita bisa mengabadikan momen bersama. Silakan Budiat, dari salam kenal. Budian yang di psikologi positif ya? Ya, betul, Bu. Ya, Pak agak Purwanto terlambat. ini dari grup mana Pak? Muler-muler ini tadi jalurnya apa namanya internetnya agak susah. terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir pada acara ini sampai terakhir. Oke, senyum yang paling lebar. Satu, dua, tiga. Baik, lagi satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah stay sampai jam 9 malam ya. Jadi malam-malam ini kita belajar soal keuangan gitu ya. Dan tadi dijelaskan dari kegiatan hari ini bahwa memang butuhnya kita pengetahuan dulu. Pengetahuan yang kita bisa lakukan supaya kita bisa melakukan suatu pengelolaan keuangan. Jadi dari pengetahuan kemudian bisa kita lakukan suatu tindakan untuk mengelola keuangan kita dan nantinya kita bisa mendapatkan kesejahteraan secara keuangan. Itu dari inti dari kegiatan hari ini. Semoga dari kegiatan hari ini adalah langkah awal kita mengetahui dulu. Mengetahui dan mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa mulai melakukan tindakan dengan mungkin mengikuti grup tadi, grup investasi, kemudian juga tindakan-tindakan yang untuk belajar lebih atau mungkin mulai download-download aplikasi atau mungkin tadi ada beberapa saran dari Bu Ida ya, bisa ke OJK atau mungkin ke Bursa Efek gitu ya, beberapa tindakan-tindakan supaya nanti kita bisa mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Begitu dari kegiatan hari ini, eh, saya Elisa Barisan Andani selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta. Semoga kita semakin bijak dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Baik, sambil mungkin sebelum menutup, mungkin saya juga akan share juga Bapak dan Ibu